Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran di era pandemi seperti ini. Tetap jaga jarak, jaga protokol kesehatan. Oke, Pak Risto pada kesempatan ini akan memberikan materi sosiologi ini kelas 12 semester 1, yaitu ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Ini materi yang cukup menarik anak-anak, ya. Dan Pak Risto berharap kalian mampu. Oke, kita sebelum masuk materi, kita kepoin dulu ada mbaknya yang cantik gitu. Kita buka apa itu yang ada di Google itu, ada di link itu. Oke. Jadi Pak Risto berharap ya, itu link-linknya. Berharap ketika kalian pelajari masalah ketimpangan sosial ini mampu menjelaskan, menganalisis penyebab dampak dari ketimpangan sosial. Kemudian kalian bisa, di sekitar kita ada ketimpangan. Itu mampu kalian analisis, kemudian yang terakhir kalian mengutarakan pendapat atau menyajikan, ini loh ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat itu seperti ini. Oke. Sudah sangat familiar ya dengan gambar seperti ini ya. Apa kabar ganteng? Apa kabar cantik? Sudah siap masuk materi atau belum? Oke, saya berikan ini adalah gambaran real, gambaran nyata yang ada di sekitar kita tentang materi tadi, ketimpangan. Saya berikan 5 gambar. Bagaimana gambar yang paling atas? Itu orang yang liburan di luar negeri, di bawahnya bunga sakura itu. Menyatakan cinta di luar negeri. Yang gambar selanjutnya SMAK Penabur. Penabur itu ada di Jakarta ya. Di Serpong Tangerang. Maaf. Kemudian bagaimana yang kontradiktif dengan gambar di atas, gambar di bawah adalah anak yang berangkat sekolah aja berjuangnya luar biasa. Gambar selanjutnya, anak yang bermain di bawah megahnya tingginya gedung-gedung di kota metropolitan itu. Dan yang terakhir, poster orang miskin dilarang sakit. Suatu yang menarik ya. Apakah yang sakit itu hanya orang kaya saja? Tolong dipahami anak-anak, gambar seperti ini, gambar yang berkontradiktif. Ada apa sih? Ya, itu ketimpangan. Jadi ketimpangan seperti itu. Oke, kalau kalian masih belum paham, kita berikan contoh. Untuk saya yakin sudah paham. Untuk lebih memahami, kita berikan contoh video ini seperti adalah ini. Kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi
dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia, yang termasuk 40% terbawah, hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. Oke, anak-anak, itu video tentang ketimpangan. Semakin paham kan kalian apa itu ketimpangan? Ya, ketimpangan itu adalah suatu kondisi yang tidak sama. Yang namanya timpang itu pasti tidak sama, antara atas, bawah, kaya, miskin, itu timpang. Jadi saya simpulkan ketimpangan itu adalah keadaan di mana terjadi kesenjangan, ketimpangan, atau ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Itu bisa disebabkan oleh siapa? Oleh faktor sosial, perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Itu menyebabkan suatu sisi ketimpangan. Kita ambil contoh, status sosial yang berbeda itu menyebabkan ketimpangan. Ekonomi juga demikian, bagaimana pengusaha dengan pegang kaki lima yang bekerja di sektor informal itu ada suatu ketimpangan. Begitu juga dengan budaya. Oke, kita lebih memantapkan lagi pendapatnya ahli Andrianov Chaniago. Masih ingat nggak Andrianov Chaniago? Andrianov Chaniago itu adalah salah satu pembantu Presiden Jokowi pada masa periode pertama menjabat. Beliau ahli kebijakan. Mengatakan bahwa ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang berfokus pada ekonomi dan melupakan aspek sosial. Jadi fokusnya pada ekonomi saja, aspek sosialnya tidak dipertimbangkan. Orang membangun jalan tol yang sedemikian panjang, entah bangun jalan tol sedemikian panjang, tapi tidak di aspek-aspek sosialnya, kemiskinan, pengangguran tidak diperhatikan.
Itu menurut Andrianov Caniago. Kita mantapkan sekali lagi pendapatnya ahli. Ibu Rohidatul Aswidah, beliau juga ahli ketimpangan, juga beliau concern terhadap HAM. Ketimpangan sosial merupakan dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak jauh berbeda apa yang dikemukakan oleh Andrianov. Merupakan dampak residu. Jadi efek dari yang terjadi karena proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang namanya tumbuh itu kan pasti meningkat ya. Itu tidak selalu menimbulkan suatu yang kondisi yang menguntungkan, tapi di satu sisi ada suatu kondisi yang merugikan, yaitu ketimpangan sosial. Oke, kita lanjut ke penyebab. Penyebab apa sih penyebab dari ketimpangan sosial? Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam, kita lihat dua gambar sebelah kiri itu kekeringan dengan melimpahnya sumber minyak bumi. Itu perbedaan sumber daya alam yang menyebabkan ketimpangan. Ya. Gambar lain, letak dan kondisi geografis itu menjadi penyebab ketimpangan. Kemudian penyebab selanjutnya adalah kualitas individu. Ingat, kualitas individu itu adalah menyebabkan ketimpangan sosial. Itu orang anak yang orang yang pemalas itu pasti cenderung untuk tidak enak dalam nanti hidupnya. Karena apa? Hidup itu penuh dengan kompetisi. Semakin cepat kita semakin meningkat kualitas individu kita akan bisa bersaing dengan kompetisi. Di bawah itu bertolak belakang dengan kondisi di bawah. Kemudian globalisasi juga menyebabkan ketimpangan sosial. Bagaimana globalisasi itu menimbulkan culture shock, kemudian budaya yang berbeda itu juga menyebabkan ketimpangan. Oke, selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang cenderung mengutamakan misalkan pembangunan di Jawa dibandingkan luar Jawa itu juga menyebabkan ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Oke. Bentuk-bentuk ketimpangan itu adalah ketimpangan sosial ekonomi dan ketimpangan sosial non ekonomi. Ketimpangan sosial ekonomi itu dipahami bahwa ketimpangan itu disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi. Contohnya kemiskinan itu ketimpangan ekonomi. Kemudian buruh, demo buruh terhadap pengusaha itu adalah ketimpangan sosial ekonomi. Kemudian kalau ketimpangan sosial non ekonomi itu yang disebabkan oleh bisa budaya. Itu faktor sosial non ekonomi. Contohnya di gambar itu adalah punk. Dengan adanya globalisasi yang sedemikian rupa, budaya-budaya luar masuk, kemudian diadaptasi oleh kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia, menyebabkan ada budaya subculture. Jadi salah satunya punk. Kalau kita bandingkan dengan budaya Indonesia yang luhur, seperti itu jauh berbeda. Itu bukan budaya Indonesia. Oke, dampak apa yang ditimbulkan dari ketimpangan? Cemburuan sosial, diskriminasi sosial, kriminalitas, monopoli, dan lemahnya minat untuk berwirausaha. Ini dampak yang ditimbulkan dari ketimpangan-ketimpangan tadi. Cemburuan sosial, diskriminasi sosial, kriminalitas, monopoli dan lemahnya minat berusaha itu adalah dan harus diperbaiki dengan meningkatkan kualitas hidup diri dengan yang lain-lain tadi. Biar dampak ini tidak semakin menjadi dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam globalisasi seperti ini. Oke, adik-adik, anak-anak, kita ke tugas ya. Tolong ini dikerjakan. Sudah
saya upload di LMS sekolah ya, sesuai dengan LKPD yang sudah kalian pegang satu-satu itu. Oke, kita harus mencegah yang namanya hidup timpang, ketimpangan, dengan cara perbaiki kualitas diri yang bisa kita lakukan untuk hidup semakin baik. Stop hidup timpang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, ikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga kalian semakin sukses, semakin bermanfaat bagi masyarakat, dan semakin jaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.